ulama kiai itu setan desa gitu. Ini Jadi lebih kasar lagi. lebih kasar Ya, lagi ya. kalau di Eropa mereka berhadapan dengan apa pimpinan gereja gitu ya, kaum gerejawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan podcast dengan narasumber kita, yang mana nanti narasumber kita akan memperkenalkan diri dan juga nanti beliau akan menyampaikan topiknya itu adalah bahaya dan sejarah Latin komunis, Ustaz ya. Baik. Mungkin kepada pemateri kita untuk memperkenalkan diri lah, Ustaz ya. Baik, terima kasih. Jazakallah nih Ustaz Fauzah atas Ya. kesempatan waktunya mengundang ya. Saya terasa terharu, gembira gitu Masya ya. Allah. Merasa dihargai gitu. Masya Allah. Untuk berbagi sedikit ilmu mungkin nantinya. Baik, Ya. sebelum kita lanjut diskusi ini, baik, saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal perkenalan ini, perkenalkan ya nama sebagaimana Ustaz Fauzah sebut tadi ya, masih sama ya. Ya. Nama saya Pujiono. Ya, Pujiono terlahir di Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 10 ya Juli tahun 1987. Namun alhamdulillah ya Allah izinkan untuk hijrah. Hijrah ya. Hijrah dari tanah kelahiran di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Provinsi Riau. Provinsi Riau. Tepatnya Ranah Melayu. Ranah ya. Melayu, negeri Ranah Melayu ya kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Iya. Saya masih ingat. Bumi lancang kuning. Bumi langsang kuning ya. Kemudian sekarang menjadi bagian daripada guru pengajar di pondok pesantren Al Ihsan Boarding School. Alhamdulillah juga Allah berikan kesempatan untuk belajar agama. Masya Allah. Tetap belajar agama, ada motivasi tersendiri untuk mengajar di pondok gitu. Luar biasa. Selain kita Masya mengajarkan sedikit ilmu yang kita pernah dapat dari kampus dulu, kita Ya. juga bisa belajar dari guru-guru lain yang tamatan Masya Timur Tengah, yang pemahaman agamanya lebih agamis gitu ya. Ya. Saya alhamdulillah pernah belajar di kampus tercinta, kampus Universitas Riau. Dulu kami nyebutnya UNRI. Unri. Universitas Riau, kemudian tamat pada tahun 2012 ya. Masya Allah. Belajar dan mengajar sejarah. Belajar dan mengajar sejarah. Ya. Mohon maaf nanti kalau dalam kesempatan ada salah ucap ya, salah sebut yang tidak pas gitu. Sebagaimana saya sebutkan, sedang belajar dan juga mencoba mengajarkan yang sudah dipahami, yang sudah dimengerti dari pelajaran-pelajaran sejarah yang diajarkan gitu. Ini kalau dari wajah ini Ustadz agak ceria sedikit. Kalau bisa apa sih rahasianya nih? Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Fauzah atas kesempatannya. Sebenarnya apa yang saya lihat tidak seperti yang dibayangkan gitu. Ini mencoba memberanikan diri. Kayaknya ini Untuk perdana broadcast, dan kalau saat nanya tentang keceriaan ya, gambaran hati menandakan kebahagiaan. Masya Allah. Karena alhamdulillah sampai hari ini Allah masih izinkan ya saya pribadi untuk berbagi sedikit ilmu di pondok pesantren Al Ihsan. Sebagaimana cita-cita besar saya dulu, emang beringinan besar untuk menjadi guru ya. Guru adalah profesi yang saya cita-citakan sejak Masya saya kecil. Allah. Seperti itu. Ternyata Ustadz menikmati profesi Ustadz sekarang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya bersyukur itulah sumber dari aura itu Ustadz ya. Kita bersyukur sekali atas anugerah yang Allah berikan. Masya Allah. Sejak kita mulai tidur, kemudian Allah bangkitkan kembali dalam tidur kita, kita masih bisa beribadah, menyembah Sang Pencipta alam, sebagaimana Allah sudah menggarisbawahi bahwasanya penciptaan manusia itu tujuannya tidak lain adalah untuk beribadah. Masya Jadi waktu Allah. manusia sadar akan tujuan penciptaannya untuk beribadah, sholat 5 waktu itu yang wajib maupun sholat sunnah yang mengiringinya, itu merupakan bentuk kebahagiaan. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mengaku muslim belum bisa melaksanakan ibadah yang sudah Allah tetapkan, Allah wajibkan ini dalam agama kita. Masya Allah, luar biasa.
Ini kalau saya tengok-tengok nih Ustaz, boleh nampakkan ke kamera itu. Ustadz ini NU tulen atau memang NU beneran nih? Masya Allah, ini pertanyaan yang sulit Iya. ya. Jadi kalau bertanya apakah saya ini NU tulen atau ini NU-NU-an, pada dasarnya saya terlahir sejak kecil emang dari keluarga NU di Masya Jawa Allah. Tengah. Ayah, kemudian dari keluarga besar ayah, emang gambaran orang ya kami berasal dari keluarga NU. Kemudian di waktu sekolah juga saya dipondokkan di pondok pesantren NU. Masya Gitu. Allah. Ustadz dulu Jadi di pondok pesantren mana? saya di pondok pesantren, tepatnya ada di Kecamatan Bunga Raya kalau hari ini. Bunga Raya. Pondok pesantren yang ada di Kabupaten Siak. Kabupaten Gitu. Siak. Kemudian saya tertarik dengan perjuangan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang sudah banyak berkiprah ya, berjasa dalam menegakkan republik ini, mengawal perjalanan bangsa ini. Kemudian dari berbagai perjalanan ini, prestasi-prestasi yang saya pribadi melihat, saya secara pribadi gimana ya, tertarik gitu, karena punya latar belakang emang pernah mondok walaupun tidak selesai sampai tingkatan aliyah ya, namun sedang berusaha untuk menjadi bagian dari keluarga Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Mudah-mudahan kiprah NU terdepan ya semakin nyata, semakin dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara umum dan umat Islam secara khusus. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi peran NU itu luar biasa Ustaz ya. Ini ada cerita nih. Tah betul tah enggak. Kita kan hanya mendengar-dengar nih. Kata-katanya NU ini korban dari PKI. Betul nggak ini Ustaz? Kalau kita membaca sejarah, baik yang terdapat di teks-teks buku mata pelajaran, sebelum tahun 98 kita dulu masih belajar lah materi G30 SPKI ya. Kemudian setelah itu, setelah reformasi, kita juga pernah membaca buku yang ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara ya, berjudul Api Sejarah. Kemudian kita juga akhir-akhir ini membaca buku yang sempat bestseller ya, tentang buku Banjir Darah yang Banjir ditulis Darah, ya? oleh Anab Afifi dan Tawaf Zuharon kalau tidak salah ya, yang menceritakan bagaimana Republik Indonesia dalam perjalanannya ya, semasa sebelum reformasi tahun 98 telah mengalami beberapa ujian ya, ujian dalam bernegara. Satu di antaranya adalah pemberontakan G30 SPKI. Tadi Ustaz Fauzan mengatakan bahwasanya apakah NU salah satu korban gitu. Dari sumber buku-buku yang kita baca, iya. NU adalah salah satu pihak ya, korban dari keganasan ya, pemberontakan G30 SPKI. Hal ini disebabkan karena emang Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia ya, selaku pihak yang menolak keberadaan ideologi komunis, karena komunis tidak serasi, tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam ya, sebagaimana yang sering kita dengar ya, tokoh-tokoh komunis seperti Karl Marx, Mao Zedong, D.N. Aidit di Indonesia yang sering mengatakan bahwasanya agama itu candu gitu. Nah, tentu sendiri adalah organisasi Islam yang berbasiskan agama gitu, yang berbasiskan agama Islam, kaum Nahdliyin sebagai tonggak utamanya ya, sebagai apa namanya, kalau kita bahasakan itu sebagai orang-orang ya, orang-orang yang terdapat dalam jamaah organisasi Nahdlatul Ulama yang berjuang ya, memperjuangkan Islam melalui organisasi NU di bidang sosial, di bidang keagamaan, kemudian di bidang kebudayaan dan pondok pesantren yang ada di Indonesia ya. Ketika itu Nahdlatul Ulama bagian dari ormas atau bagian dari pihak yang dirugikan dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, atau kita lebih sepakati dengan istilah Gestapo ya, gerakan September 30 seperti itu. Jadi bahaya sebetulnya Ustaz.
Kalau berdasarkan buku yang Ustadz baca nih, seberapa bahaya sih komunis ini? Karena kalau saya tengok sekarang ini, kalau kita tengok di media-media, kita baca di media-media, banyak yang mendukung komunis itu. Ada yang berkata, aku bangga jadi anak PKI. Yang kedua, ada sebagian yang dikatakannya dia itu ulama, tetapi membela PKI. Sementara NU jadi korban. Itu pandangan Ustaz itu seberapa besar sih pengaruhnya PKI ini? Baik. Kalau kita tengok dengan kondisi-kondisi kita saat sekarang ini, apakah memang PKI ini pengkhianat? Apakah memang PKI ini ada baiknya? Atau memang PKI ini pembunuh, seperti kata Ustaz tadi, buku berdarah, banjir darah. Kayaknya PKI ini suka dengan darah. Atau memang PKI ini Dracula, semacam Dracula. Gimana tuh? Oke, baik Ustaz Fauzan. Pertanyaan yang sulit ini. Jadi saya mencoba menjawab dari referensi beberapa buku, kemudian sumber yang saya baca. Jadi kalau berbicara tentang PKI sebagai organisasi partai politik yang pernah ada di Indonesia, maka agar kita memahami sejarah secara utuh, baiknya kita melihat peristiwa-peristiwa di belakangnya. Karena kisah sejarah itu dia berunut, ya, terkaitkan. Seperti adanya hukum causa prima atau hukum kausa sebab akibat. Karena ada penyebab, maka ada akibat gitu. Dan ini sudah menjadi bagian dari hukum alam sepertinya. Jadi kalau melihat perkembangan komunis di Indonesia yang dulu dan sekarang, saya rasa mungkin masih ada bagian dari anak bangsa ini yang membela mungkin, kemudian bersimpati mungkin, ya. Ada baiknya kita juga melihat, ya, dari kacamata sejarah. Kita awali di pertengahan abad ke-19. Jadi kalau kita berbicara tentang komunis, kita mulai dulu berbicara pada pertengahan abad ke-19, di mana di Eropa, ya, tempat lahirnya paham komunis. Jadi kalau kita bicara PKI di Indonesia, kita berbicara dulu sumbernya. Jadi komunis ini suatu paham, ya, yang menginginkan, ya, tatanan kehidupan bernegara dengan ideologi komunis. Komunis itu sendiri salah satu tujuan utamanya menginginkan menghapuskan kelas sosial. Kelas sosial, kemudian bahasa halusnya kita mengatakan salah satu tuntutannya adalah menginginkan sesuatu yang sama rata, sama rasa gitu. Kalau dijabarkan seperti ini. Di Eropa pada abad ke-19, tepatnya di negara Inggris, ya, terjadi revolusi ekonomi atau kita lebih mengenal dengan istilah revolusi industri di Inggris. Kemudian di negara tetangganya di Prancis, ya, juga terjadi revolusi, perubahan sosial secara besar-besaran di tatanan pemerintahan ketika Prancis dipimpin oleh Raja Louis, ya. Apa yang terjadi di Prancis? Ya, terjadi revolusi politik, ya, ditandai dengan dibebaskannya penjara Bastille gitu. Kalau kita baca sejarah, penjara Bastille ini merupakan salah satu saksi dan bentuk, ya, saksi sejarah dan bentuk daripada kekejaman yang mewakili rata-rata kehidupan raja-raja Eropa itu berlaku kejam di antaranya Raja Louis yang memperbudak rakyatnya sendiri. Gitu. Jadi untuk kondisi revolusi industri di Eropa yang dimotori oleh negara Inggris, ya, sebelum Eropa mengenal mesin-mesin, sebelum Eropa mengalami perubahan sosial di bidang alat-alat produksi, dulu manusia, ya, atau penduduk Eropa itu mendapatkan sedikit kemakmuran kalau bahasanya, ya, kalaupun tidak maksimal, lebih makmur ketimbang setelah adanya revolusi industri. Ini sisi negatifnya. Karena sawah, industri yang ada di negara Eropa secara umum itu masih mempekerjakan tenaga buruh untuk dijadikan tenaga kerja, seperti itu. Namun setelah digantikan oleh mesin,
mesin, penemuan mesin, tenaga yang dulunya bekerja di sektor pertanian, di sektor industri, di perkotaan, ya, ini nganggur. Maka terjadi pengangguran massal. Orang yang bekerja kemudian nganggur, yang dulunya lebih sejahtera kemudian menjadi sengsara. Keadaan ekonomi yang sulit gitu bahasanya. Kemudian ada semacam ketidakpercayaan, kekecewaan masyarakat Eropa terhadap pemimpinnya, ya. Pemimpinnya, di antara istilah yang sering kita dengar, ya, untuk menggambarkan kondisi Eropa pada pertengahan abad ke-9 ini, Eropa itu terbagi menjadi dua kelompok besar, ya. Yang pertama adalah kelompok berjuis yang mewakili para raja, bangsawan atau konglomerat, kemudian pihak biarawan gereja, oknum, ya. Tapi gini Ustaz, ini mohon maaf nih, coba kita berbicara konteksnya Indonesia dulu kan. Baik. Sebetulnya sih apa tujuan dari PKI di Indonesia ini? Dia kalau di media itu dari gambarnya kayaknya ngeri kita. Palu arit katanya. Jadi orang-orang Indonesia ini sejarahnya dulu banyak yang Islam, seperti Aidit. Asalnya kan Islam tuh. Tetapi kok bisa masuk PKI? Apa candu dari PKI itu? Baik, saya lanjutkan yang tadi ya, biar tidak terputus. Saya lanjutkan saja. Karena untuk memahami komunis di Indonesia, kita harus tahu sejarahnya dulu ya. Akar timbulnya komunis, akar munculnya paham komunis. Secara singkat saya katakan seperti ini. Setelah adanya kesenjangan ekonomi, dampak negatif dari adanya revolusi industri di Eropa, ya, yang mengakibatkan para buruh dan tani. Tadi kan menanya itu simbol paru dan arit itu apa mungkin ya? Arit itu mewakili daripada kelompok tani, ya, para petani gitu. Kemudian kalau palu mewakili daripada kelompok buruh. Dua kelompok ini kalau di Eropa kita istilahkan sebagai kelompok proletar. Ya, orang-orang yang berada di struktur, ya, struktur stratifikasi sosial paling bawah. Yang paling menderita, yang merasa bahwasanya dizolimi gitu, merasa dizolimi, tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka dapat. Adapun mereka bekerja sebagai buruh dengan upah murah. Kemudian petani yang sulit mengelola lahan pertanian karena sebagian besar lahan pertanian itu milik keluarga raja, milik bangsawan, juga sebagian besar juga milik daripada oknum-oknum gereja, seperti itu. Kemudian paham komunis menyebar ke dunia. Di antara penyebaran komunis yang terkenal dalam catatan sejarah adalah komunis yang menyebar di Rusia. Kita mengenal adanya revolusi Bolshevik, ya. Bolshevik tahun 1917, ya. Ketika itu keluarga Tsar Rusia, ya, Kaisar Rusia, kita sebut sebagai Tsar. Kalau di Rusia namanya Tsar, kalau di negeri-negeri muslim mungkin ada Sultan. Kemudian Raja, ya. Itu ditumbangkan, ya, oleh kelompok Lenin yang menginginkan agar, ya, kekuasaan kaisar, ya, yang semena-mena, dan kita sebutnya tindakan otoriter, ya. Tindakan seorang raja yang tidak lagi mencintai rakyatnya, yang tidak lagi mensejahterakan rakyatnya di bagian bawah gitu. Maka ada kesenjangan sosial yang mencolok gitu. Ada kelompok kelas yang kaya, ada kelompok kelas yang sangat miskin. Dari orang-orang yang kecewa, frustasi dengan keadaan sosial seperti ini, ya, dipengaruhi oleh salah satu tokoh komunis, kita sebut saja, kita kenal dengan nama Karl Marx. Sehingga perkembangannya nanti komunis, ya, juga diartikan sebagai Marxis, aliran Marxis atau paham Marxis. Apakah menurut masyarakat Eropa waktu itu komunis ini solusi dari permasalahan mereka? Iya, betul. Ya, di antara paham yang dipahami, ya, oleh kondisi masyarakat Eropa yang sedang frustasi, ya, karena hanya sebagian rakyat Eropa yang menikmati kesejahteraan setelah adanya dampak revolusi industri di Eropa, ya kan? Hanya orang-orang yang tinggal di sekitar istana, kalau bahasanya orang-orang istana gitu. Kemudian sebagian kecil wilayah-wilayah yang berdekatan dengan daerah industri. Sedangkan daerah lain, pojok-pojok, orang-orang pinggiran tidak merasakan itu. Dan bagi orang-orang yang kecewa, frustasi, tidak merasakan hasil positif dari revolusi industri ini, termakan pengaruh, terprovokasi.
karena komunis berhasil mengagitasi, bahasanya berhasil meyakinkan orang-orang yang kecewa ya dari kalangan buruh dan tani ini, ya kan, untuk mengikuti langkah. Solusinya adalah ya kita lawan kesewenang-wenangan raja, kita singkirkan peran agama. Gitu. Peran agama yang dimaksud ini agama Eropa, ya. Kita singkirkan juga pengaruh tuan tanah yang menyengsarakan kaum buruh dan tani, ya. Berhasil komunis masuk ke Indonesia, kita percepat saja, ya. Dibawakan oleh seorang Belanda. Kita Orang mengenal Belanda. orang Belanda. Tapi ya. orang Belanda ini yang kita tahu kan gospel glory Glory gospel. Iya. Baik, nanti kalau kita baca sejarah. Tapi kok bisa PKI ya? Ya. Saya coba untuk menjelaskan ya, Belanda ya, kalau kita bahasa kita dalam mengajarkan sejarah ke anak-anak ya, kedatangan imperialisme dan kolonialisme barat ya ke Indonesia, salah satu di antara tujuannya adalah menyebarkan paham glory gospel gitu. Namun tidak semua orang Belanda ternyata yang sepakat dengan tindakan ini. Saya bahasakan gini, penjajahan Eropa keluar benua Eropa rata-rata itu membawa paham kapitalis, ya, mengeruk sumber daya alam dari negara-negara yang mereka kuasai, termasuk Indonesia Yang yang mereka jajah oleh Belanda kan. Kalau kita bercerita negara Asia Tenggara yang lainnya itu seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia itu jajahan Inggris, dan Prancis mendapatkan Indochina, Vietnam, Laos, Kamboja. Namun khusus ke Indonesia ada tokoh Belanda lah ya, yang berempati bahasanya untuk mengangkat, kalau bahasa lainnya itu menjadi pejuang gitu loh, menjadi pejuang pembela kesengsaraan, menjadi pejuang yang akan membebaskan penderitaan orang-orang Eropa gitu. Sneflet namanya, kalau nama panjangnya kalau kita kenal itu Henricus Josephus Franciscus Sneflet. Ini bahasanya sulit juga untuk diungkapkan ya. Nggak ada nama orang Jawa, nggak ada. Nggak ada. Nanti setelah ini Sneflet itu berhasil membuat organisasi komunis ya. Sneflet, tepatnya tahun 1914 gitu. Singkat ceritanya, setelah itu mereka berhasil mengkader orang Indonesia asli yang nantinya disusupkan di tubuh organisasi Islam terbesar pada waktu itu. Kita sebut namanya Semaun. Oh, Semaun. Ya, Semaun, kemudian Darsono ya, yang di awal tahun 1914, karena kita baca sejarah Syarikat Islam itu kan berdiri tahun 1912. Kemudian yang dulu juga sebenarnya diawali dengan organisasi Syarikat Dagang Islam. Tokoh yang terkenal di antaranya yang sebagai ketua Haji Omar Said, ya, Cokro Aminoto, nah, guru politiknya mantan presiden kita lah ya, presiden kita almarhum Soekarno. Dan juga Semaun, Darsono itu berhasil ya menghimpun massa untuk masuk di organisasi Syarikat Islam. Dalam perjalanannya Semaun, Darsono ini ya diangkat menjadi ketua Syarikat Islam cabang Semarang. Dari Syarikat Islam cabang Semarang inilah ya nantinya menjadi embrio yang akan memunculkan nama Partai Komunis Indonesia. Apa yang diinginkan Semaun dan kawan-kawannya dan Darsono ya, ketika mereka infiltrasi ke tubuh Syarikat Islam yang di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto sudah mengetahui keberadaan mereka tentang perbedaan pendapat yang mencolok antara Syarikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, kita kenalnya dengan SI Putih, Syarikat Islam Putih. Kemudian Syarikat Islam cabang Semarang yang dipimpin oleh Semaun, Darsono dan kawan-kawan yang disebut sebagai SI Merah ya. Hal yang mencolok diantaranya adalah bahwa dalam paham komunis ya, agama itu dianggap sebagai candu. Candu itu kalau bahasa kita seperti narkoba itu ya. Ya. Benda yang membuat manusia ketagihan gitu. Iya. Kemudian kalau kita baca sejarah ada kisah perang candu di Cina dulu ya. Baik, untuk candu ya, agama adalah candu. Istilah ini diungkapkan oleh Karl Marx, tokoh komunis Eropa yang melihat ya kondisi keagamaan di Eropa. Mohon maaf, bukan menyindir ya saudara-saudara kita yang non muslim sebenarnya ya. Betul. Oknum-oknum
ya gereja kalau kita bahasakan di Eropa. Ketika revolusi industri ya di Eropa terjadi, kaum biarawan ini bagian dari kaum borjuis, ya, terdiri dari para raja, saya ulangi lagi, kemudian para bangsawan atau kita sebut konglomerat bahasa kita sekarang ya, tuan tanah, kemudian kaum biarawan, ya. Raja dianggap mengecewakan oleh rakyat karena raja berbuat sewenang-wenang. Di antara kesewenang-wenangnya adalah memungut pajak, ya, di luar kesanggupan rakyatnya. Bangsawan mempekerjakan kaum tani, kaum buruh dengan upah yang murah, maka mereka menuntut kelayakan upah. Kemudian para biarawan ya seperti berbagi tugas itu mendoktrin umat ya, umat non muslim ya, kita sebut umat Pengikut dia lah. pengikut mereka untuk tetap setia kepada raja. Jadi doktrin-doktrin yang disampaikan oleh tokoh-tokoh gereja, ya kan, yang mana rakyat dalam mengalami kesusahan bukannya dibela, masih tetap dipaksakan untuk setia kepada raja, kemudian untuk taat kepada ajaran mereka, ya, ajaran gereja, yang mana hal ini lebih menguntungkan pihak gereja dan merugikan umat, ya, gitu. Rakyat. Jadi dari sinilah ada ungkapan agama adalah candu. Dan ketika tampil ke Indonesia, bukan cuma istilah agama adalah candu, tapi ada istilah baru ya yang disampaikan salah satunya oleh DN Aidit ya, Dipa Nusantara Aidit nama panjangnya. Kiai itu setan desa. Ulama kiai itu setan desa gitu. Ini jadi, lebih kasar lagi. Lebih kasar lagi. Ya. Kalau di Eropa mereka berhadapan dengan pimpinan gereja gitu ya. Kaum gerejawan, kita sebut kaum borjuis. Kalau di Indonesia mereka itu berhadapan dengan para kiai ya, pondok pesantren dan santrinya seperti itu. Kenapa ini terjadi? Mereka berasal dari paradigma negatif, pandangan negatif yang telah disampaikan oleh provokasi-provokasi tokoh komunis Eropa ya, untuk mendapatkan dukungan, mobilisasi massa yang banyak, maka cara-cara fitnah ya, cara-cara fitnah mereka doktrinkan kepada pengikutnya ya kan. Di antaranya kalau di Indonesia kita dengar itu tadi ya, ada istilah pondok bobrok, ya kan? Langgar bubar, santri mati, ya kan? Kiai itu setan desa, ya. Karena rata-rata emang basis pondok pesantren ada di desa-desa kalau di Pulau Jawa seperti itu. Kita berbicara masalah bahayanya komunis ini sesuai dengan rujukan keilmuan kan? Baik. Apalagi pas pula momennya sekarang adalah bulan September. Nanti malam itu. Nanti malam itu. September ya. Karena dalam kalender Hijriah itu pergantian hari maghrib. Bukan jam 12 malam itu ya. Ya walaupun dulu kita sering mendengar ya kan, melihat bahkan menonton film G30 SPKI. Ya. Hari inilah kita berdiskusi untuk mengangkatnya kembali, bukan bermaksud apa-apa gitu, tapi untuk mengajarkan kepada generasi penerus bangsa ini untuk tidak lupa ya. Betul. Dengan sejarah bangsa Indonesia, walaupun itu terasa kelam, walaupun itu terasa pahit ya, karena presiden pertama kita juga sering ya menyampaikan, berkata kepada kita agar jas merah jangan sesekali lupakan sejarah. Namun kita juga belajar sejarah ya. Ada ungkapan juga jas biru. Jangan sesekali lupakan jasa ulama. Ya, karena ulama lah yang sokong bahu membaku ya, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, membantu mengontrol ya pemerintahan Indonesia. Saya rasa sejak mulai Indonesia berdiri hingga hari ini. Ya. Jadi kalau tidak kita angkat, mungkin sebagian kita lupa dengan komunis ya. Jadi Ustaz, kita lanjut nih ke pertanyaan ini kan. Kalau di Eropa itu seperti itulah latar belakang terciptanya komunis kan. Dari sejarahnya saja ngiri kita. Dari lambangnya saja, masa lambang petani itu arit. Coba lambang petani itu padi, kan lebih lebih bermasyarakat lah. Ini arit kan. Jadi ini Ustadz sekarang ini apakah merasa nih PKI itu sekarang masih ada nggak? Baik, ini pertanyaan sulit ya. Kalau kita melihat acara ILC dulu ya, saya pernah
melihat ya acaranya mantan Panglima kita Hmm. Gatot Nurmantio ketika ditanya PKI itu hantu atau nyata gitu. PKI itu ada atau tidak gitu. Saya katakan PKI secara organisasi politik itu sudah tidak ada berdasarkan ketetapan TAPS MPRS ya. Ya. Tahun 1966 kalau kita runutkan TAPS MPRS ya nomor 25 ya, Ya. garing 1966, mohon maaf ya. TAPS MPRS garis miring nomor 25 garis miring MPRS ya garis miring tahun 1966. Ini kalau kita baca dari buku sejarah gitu yang pernah kita pelajari dulu. Bahkan kalau hari ini kita searching di Google juga ketemu itu kalau kita kaitkan dengan materi G30 SPKI. Kisah itu benar-benar nyata. Kisah itu benar-benar nyata. Maka kita bedakan dulu komunis sebagai organisasi politik dan komunis sebagai ideologi. Komunis sebagai partai politik sudah terlarang ya sejak berlakunya TAPS MPRS ini ya tahun 1966. Ya. Kemudian yang jadi masalah adalah pertanyaan kita sering bertanya-tanya mungkin termasuk saya pribadi, sebenarnya komunisnya sebagai ideologi itu masih ada atau tidak gitu. Ini seperti menjawab seperti ini. Di waktu kita minum air gula ya, kemudian kita rasakan manis ya. Rasanya itu ada. Kemudian kalau ditanya, manis itu wujudnya mana? Gitu. Atau lebih kasarnya saya sering bergurau dengan teman-teman ibarat kentut gitu. Mohon maaf ya. Kentut. Dia tercium ya, ada bau, ada reaksi dari hidung kita mencium, wah ini kentut, siapa yang kentut? Ya, kita mencari angin teroris ini gitu. Siapa yang punya gitu. Namun karena tidak kelihatan, tidak nampak, ya, walaupun bisa dirasa, kita nggak punya alat bukti mana ini anginnya itu. Padahal angin itu, ya, oksigen itu, udara itu emang sesuatu benda yang nggak bisa dilihat oleh manusia gitu. Namun keberadaannya ada. Jadi kalau ditanya komunis itu ada, ya, kita perlu berwaspada sajalah gitu. Berhati-hati, berwaspada. Karena ideologi ini dulu emang pernah ada di Indonesia, ya, bahkan menjadi partai pemenang pemilu tahun 1955, pemilu pertama yang demokratis yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, ya, setelah kemerdekaan Indonesia atau tepatnya lebih kurang 20 tahun, ya, semenjak proklamasi kita mengadakan pemilu, ya kan, dan ini menjadi 4 partai besar gitu. Kalau ditanya jumlah partai politiknya tuh banyak, lebih dari 100. Kalau nggak salah ada 173 gitu. Kemudian yang berhasil masuk ke parlemen, sekitar 28 partai politik dan golongan gitu kan. Karena dulu ada perorangan yang bisa mencalonkan bukan nama organisasi politik gitu. Di antara 4 partai yang menempati itu, ya, kita mengenalnya ada PNI, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Masyumi, ini Majelis Syuro Muslimin Indonesia, kemudian ada Partai NU, Nahdlatul Ulama, kemudian ada Partai Komunis Indonesia gitu. Ini berhasil masuk parlemen gitu. Kalau kita sejarahnya, di antara beberapa infiltrasi partai paham komunis yang berhasil mendirikan partai besar, berhasil menguasai, mendudukkan anggota parlemen, kader-kadernya di parlemen, ya, setelah mereka berhasil meyakinkan penduduk Indonesia. Salah satu solusi untuk menentang penjajahan, ya, Belanda maupun sekutunya di Indonesia setelah proklamasi kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya, karena banyak ujian. Setelah proklamasi itu banyak ujian yang dihadapi oleh bangsa ini, ya. Disintegrasi bangsa itu terjadi, ya, baik dari paham kanan maupun dari paham kiri. Paham kiri di antara yang terkenal ini paham komunis gitu. Ya. Mereka berhasil juga mendudukkan kadernya, ya, menjadi perdana menteri. Ya, sebut saja kita mengenal Amir Syarifuddin. Ya, ternyata PKI ya. Ya, Amir Syarifuddin ini PKI yang menjadi tokoh, ya. Tokoh bersama musuh, ya. Amir Syarifuddin, ya, menjadi tokoh bersama musuh mendirikan negara Republik Soviet Indonesia di Madiun gitu. Maka kalau kita baca buku Banjir Sejarah, Banjir Darah tadi, ya, mohon maaf, Banjir Darah yang viral dulu, ya, kita akan menemukan beberapa kisah sejarah, ya, di dalam, ya, tentang proklamasi berdirinya Republik Soviet, ya, Soviet, ya, di Indonesia, tepatnya di Madiun,
di Jawa Timur tahun 1948. Selain dapat berhasil masuk di tubuh pemerintahan, mengantarkan kadernya menjadi perdana menteri, ya kan? Mereka juga berhasil ya berkamuflase, infiltrasi ke lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Kita mengenal di antaranya mereka berhasil menyusup di organisasi tani ya, dengan adanya BTI, Barisan Tani Indonesia. Kemudian ada organisasi buruh, mereka berhasil menyusup ke SOSBI, Serikat Organisasi Buruh Indonesia. Kemudian mereka juga berhasil menyusup ya kan ke Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra, atau Lembaga Kesenian Rakyat. Di antara tokoh yang terkenal ya kita kenal sebagai seniman, budayawan itu Pramudia Ananta Tur gitu. Kalau nama aslinya itu Pramudia Ananta Mastur gitu. Dan kalau kita baca biografi ya atau baca sejarah tentang tokoh Pramudia ini, beliau mengubah namanya jadi Pramudia Ananta Tur itu karena tidak mau nama Mas itu di belakang Mastur itu ada kan kata Mastur, Masnya itu identik dengan Jawa Tulen atau aristokrasi, orang-orang bangsawan lah. Dia tidak mau ya nanti ke depan dianggap sebagai orang bangsawan. Karena pada dasarnya perjuangan komunis itu mereka merasa bukan bangsawan, kaum proletar ya, kaum tertindas, buruh dan tani. Cuma saya garis bawahi tadi ini biar kita pemahamannya utuh. Yang membedakan komunis ya dengan Islamis ya, karena dulu komunis ini berhasil nyusup ya ke tubuh Syarikat Islam gitu. Kesamaannya mereka sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sama-sama berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, imperialisme dan kolonialisme. Cuma beda paham ya. Kalau umat Islam melalui organisasi Syarikat Islam ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terbebas dari penjajahan itu dengan asasnya ya kan, sumbernya adalah keyakinan yang mereka pahami dalam agama ini Islam ya. Maka dulu kita membaca sejarah Indonesia pernah ya kan hampir menerapkan syariat Islam karena di Piagam Jakarta ya, Piagam Jakarta berbunyi Pancasila itu kalau nggak salah ya, bunyi sila yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pamuluk-pamuluknya gitu. Dan kemudian demi persatuan tidak disintegrasi bangsa, ulama kita berbesar hati untuk menghapus 7 kalimat yang 7 kata ya yang ada di Piagam Jakarta itu. Secara umum kita tahu politik umat Islam dalam berpolitik, dalam menegakkan republik ini ingin negara ini berasaskan Islam. Nah, kemudian kalau komunis ya, mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari imperialisme dan kolonialisme barat itu dengan paham komunis ya. Kalau Islam itu mengakui adanya Allah ya. Adanya Tuhan sang pencipta alam, sang pencipta manusia ya. Agama tidak dijadikan beban. Agama tidak dijadikan musuh. Dengan orang makin beragama, maka kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan beragamanya ya akan semakin baik ya. Kemudian komunis di Indonesia belajar dari kisah kelam ya, pelajaran agama atau kisah-kisah agama yang beda. Kalau di Eropa kan agamanya itu, di Indonesia Islam. Mereka yang pernah merasakan dominasi agama ya di Eropa, yang mohon maaf kalangan rakyat Indonesia itu tidak memahami bahwasanya antara Indonesia dan Eropa itu berbeda. Di Eropa itu Kristen, ya mayoritas penduduknya, di Indonesia itu Islam gitu. Mereka juga memukul rata sama itu, baik agama Kristen di Eropa dan agama Islam di Indonesia itu musuh gitu. Ternyata PKI ini kalau seperti itu ternyata dia tidak mengakui agama ya. Tidak mengakui walaupun agama Kristen, agama Islam, Hindu, Buddha Islam, mereka tidak mengakui. Semuanya ya tidak mengakui ya.